Sampurasun dulur-dulur, perkenalkan saya Keisha dan orang-orang termasuk para dulur-dulur saya di Napak 8 biasa memanggil Neng Keke. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman salah satu dulur yang telah mengirim emailnya, yaitu bernama natasyautari@gmail.com. Inilah awal ceritanya. Malam itu Bandung sedang dingin, ditambah hujan datang sangat deras. Saya Natasya bersama teman saya Nina sedang berkumpul. Ya, seperti anak muda pada umumnya. Saat itu kami sedang berbincang dengan topik yang tidak pernah ada habisnya. Dan Nina berkata, "Li, tahu gak sih kemarin si Ivan nembak gue?" Dan saya menjawab, "Serius? Terus lu jawab apa?" Dan Nina menjawab lagi, "Ya gue minta waktu 2 hari, padahal mah gue mau banget." Ya seperti itulah perbincangan kami. Dan terpaksa saya dan Nina harus berlarut di tempat berkumpul sampai hujan reda. Kita terlalu asik berbincang hingga hujan reda. Dan waktu telah menunjukkan pukul 11:15 malam. Karena sudah larut malam, saya dan Nina memutuskan untuk pulang. Lalu saya menyalakan mesin motor saya. Karena kita membawa masing-masing kendaraan, akhirnya kita harus berpisah di tengah jalan. "Dah Nina, see you next time." "Iya, bye Li, hati-hati ya." Iya, Nina mungkin hampir sudah sampai rumah saat pisah jalan, sementara saya harus melanjutkan perjalanan. Kali ini saya benar-benar heran. Biasanya jalanan masih ramai kendaraan, tapi tidak dengan malam itu. Namun saya mencoba positive thinking. Mungkin karena cuaca sedang buruk, orang malas untuk keluar. Sampai tiba setengah jalan, entah kenapa saya merasa takut. Anehnya sampai saya merinding. Pada biasanya saya tidak pernah seperti ini. Sampai akhirnya saya melihat dari kejauhan ada seorang perempuan berbaju kebaya warna krem yang sudah lusuh, dengan rambut disanggul. Dan perempuan ini terlihat seperti perempuan parubaya. Namun saya tidak berpikir aneh. Mungkin nenek itu ketinggalan angkutan. Dan saya berniat untuk memberi tumpangan. Setelah saya dekati, mencoba menawarkan tumpangan, saya bertanya pada nenek itu, "Nek, mau kemana? Saya mau antar." "Ini sudah larut malam, Nek." Namun anehnya nenek itu tidak berbicara sepatah kata pun, bahkan untuk menoleh ke arah saya pun tidak. Saya mencoba menawarkan sekali lagi, "Nek, ayo Nek, saya antar, sudah larut." Kali ini nenek benar-benar menoleh ke arah saya, dan dengan terkejut saya teriak, Nenek itu menyeramkan. Mukanya yang penuh luka dan dilumuri darah yang segar dan menetes di bajunya. Lalu nenek itu berkata, "Cu, tolong nenek, Cu." Dengan spontan dan takut, saya segera pergi dari jalan itu untuk segera pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, Mama bertanya, "Teh, kenapa atuh meni panik sampai pucat gitu?" Lalu saya menjawab, Mah, tadi teteh di jalan lihat nenek-nenek, tapi luka banyak darah. Gimana dong, Mah?" Setelah itu Mama memberitahu, "Ih, teteh, di jalan itu tadi siang ada nenek-nenek. Cenah mau nyebrang, ketabrak sama truk, meninggal di tempat. Cenah mau ke ondangan." Dengan terkejut, saya diam-diam mencoba untuk menenangkan diri.
Lalu mama memberikan saya segelas air. Dan pada saat itu mama langsung menenangkan saya. Setelah 3 hari, mama cerita bahwa saya tidak makan, tidak minum, bahkan tidak gerak sama sekali. Saya hanya menatap kosong ke arah langit-langit rumah seperti orang kebingungan. Untungnya Tuhan masih memberi pertolongan kepada saya dan Tuhan masih memberi keberkatan hidup pada saya. Jadi teruntuk kalian yang di sana, berhati-hatilah. Mereka yang tak terlihat benar-benar ada. Sekian salah satu kisah dari dulur saya. Teruntuk kalian yang punya pengalaman horor, boleh diemailkan ke napak8official. Sekian, terima kasih. Sampurasun.